Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, terutama untuk kalian kelas 5, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari latihan soal dan pembahasan untuk penilaian akhir tahun di semester 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Kemudian aktifkan juga tanda loncengnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai video latihannya. Di kompetensi dasar yang pertama adalah memahami Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kompetensi dasar ini maksudnya adalah kemampuan yang harus kalian miliki. Nah, Bapak Ibu guru kalian membuat soal itu menggunakan kompetensi dasar. Sehingga kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa kompetensi dasar yang akan diujikan. Sehingga kalian bisa mempelajarinya dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk kompetensi dasar ini, contoh soalnya adalah ketika Andi diberikan uang jajan oleh ibunya, dia selalu menyisihkan beberapa uangnya untuk ditabung. Setiap tahun Andi membuka tabungannya. Sebagian uangnya kemudian disumbangkan ke yayasan yatim piatu yang ada di dekat rumahnya. Terkadang uangnya dibelikan bahan makanan pokok kemudian disumbangkan. Pertanyaannya, sikap Andi tersebut mengamalkan kandungan surat Al-Ma'un ayat keberapa? A. 1, B. 2, C. 3, atau D. 4? Nah, kalau kalian sudah memahami Quran surat Al-Ma'un, tentu jawabannya adalah B ya. Sikap Andi tersebut mengamalkan kandungan surat Al-Ma'un ayat yang kedua. Di sini Andi mengamalkan ayat yang berbunyi, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Di sini Andi tidak mau disebut sebagai orang yang mendustakan agama, sehingga uang yang ditabungnya disumbangkan ke yayasan yatim piatu. Nah, ini adalah pengamalan Andi untuk surat Al-Ma'un ayat yang kedua. Di kompetensi dasar ini kalian juga harus memahami ayat-ayat yang lainnya ya. Ayat yang pertama seperti apa, kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir. Sehingga kalian bisa memahami Quran surat Al-Ma'un ini dengan baik dan benar. Selain itu, kalian juga harus hafal surat Al-Ma'unnya. Kemudian bagaimana cara membacanya juga kalian harus bisa dan bagaimana cara penulisannya. Kompetensi dasar selanjutnya adalah memahami nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. Contoh soalnya, kesabarannya sangat teruji ketika menghadapi raja yang sangat kejam. Bahkan saat menghadapi hukuman dibakar hidup-hidup, beliau tetap tabah menjalaninya. Kisah tersebut adalah kisah Nabi ... A. Ibrahim alaihissalam, B. Musa alaihissalam, C. Isa alaihissalam, atau D. Nuh alaihissalam. Nah, kalau kalian sudah memahami nama-nama Rasul Allah dan memahami kisah-kisahnya, kalian tentu akan menjawab A ya, bahwa kisah tersebut adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini, Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan dibakar hidup-hidup oleh raja yang sangat kejam tersebut. Nah, kalian juga harus mengetahui bagaimana kisah perjuangan dari Rasul-Rasul Ulul Azmi yang lainnya. Bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW, bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Nuh alaihissalam. Nah, selain itu kalian juga harus mengetahui kisah-kisah Rasul Allah yang lainnya ya. Ini untuk memahami nama-nama Rasul Allah dan juga Rasul Ulul Azmi. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, berikut yang bukan termasuk sikap sederhana adalah ... A. Makan bersama di warung, B. Menghadiri undangan resepsi, C. Pergi ke pasar untuk berbelanja,
Atau D. Selalu mengikuti tren mode? Nah, kalau kalian sudah memahami makna sederhana, maka kalian akan menjawab D. Bahwa yang bukan termasuk sikap sederhana adalah selalu mengikuti tren mode. Tren mode ini berarti kalian mengikuti setiap perkembangan fashion yang ada. Nah, jika ada yang baru, kalian membelinya. Nah, itu bukanlah sikap sederhana, karena sikap yang sederhana sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, di sini kalian juga harus mengetahui apa pengertian dari makna sederhana, kemudian bagaimana dalilnya, kemudian contoh-contohnya seperti apa, dan juga manfaat dari sikap sederhana, sehingga kalian bisa memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, salah satu manfaat dari sikap ikhlas adalah titik-titik. A. Mendapat kekayaan harta. B. Tidak akan kecewa jika tidak dipuji orang lain. C. Selalu mengharapkan adanya penghargaan. Atau D. Dipercaya oleh orang lain. Nah, kalau kalian sudah memahami makna ikhlas beramal, maka kalian akan menjawab B, yaitu tidak akan kecewa jika tidak dipuji orang lain. Pengertian dari ikhlas sendiri adalah mengharapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak akan kecewa jika tidak dipuji orang lain, karena dia hanya mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu adalah manfaat dari sikap ikhlas. Jika mendapatkan kekayaan harta, ini tidak menjadi manfaat secara langsung dari sikap ikhlas. Mungkin akan mendapatkan kekayaan harta juga, tapi tidak langsung. Ketika dia memiliki sikap ikhlas, dia tidak langsung akan mendapatkan kekayaan harta. Kemudian selalu mengharapkan adanya penghargaan, ini justru bukanlah sikap ikhlas. Ini adalah sikap riya, yaitu mengharapkan adanya penghargaan dari orang lain. Jika dipercaya orang lain, ini lebih kepada manfaat dari sikap jujur. Nah, di sini kalian juga harus mengetahui makna atau pengertian dari ikhlas beramal itu sendiri. Kemudian apa dalilnya, kemudian bagaimana contoh-contohnya, dan juga manfaatnya. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Kita akan memahami pelaksanaan sholat tarawih terlebih dahulu ya. Contoh soalnya, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Waktu pelaksanaannya adalah titik-titik. A. Setelah sholat maghrib. B. Sebelum sholat isya. C. Setelah sholat isya. Atau D. Setelah sholat subuh. Nah, jika kalian sudah memahami pelaksanaan sholat tarawih, maka tentu saja jawabannya adalah C ya, bahwa sholat tarawih itu waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat isya. Nah, di pelaksanaan sholat tarawih ini, kalian juga harus mengetahui apa pengertian dari sholat tarawih, kemudian bagaimana dalilnya, kemudian ketentuan-ketentuannya, baik itu jumlah rakaatnya, waktu pelaksanaannya, dan lain-lain. Kemudian kalian juga harus mengetahui apa manfaat dari sholat tarawih. Masih di kompetensi dasar yang sama, kali ini kita akan memahami pelaksanaan tadarus Al-Quran. Contoh soalnya, membaca Al-Quran secara perlahan dan sesuai kaidah tajwid disebut titik-titik. A. Khusyuk. B. Tadabbur. C. Tilawah. Atau D. Tartil. Nah, jika kalian sudah memahami pelaksanaan tadarus Al-Quran, maka jawabannya adalah D ya. Membaca Al-Quran secara perlahan dan sesuai dengan kaidah tajwidnya itu disebut tartil. Jawaban yang A, yaitu khusyuk, ini biasanya ada di dalam sholat. Artinya adalah konsentrasi. Itu berarti membaca Al-Quran secara khusyuk artinya adalah dengan konsentrasi secara penuh. Kemudian jika tadabbur Al-Quran, maksudnya adalah mempelajari maknanya atau terjemahnya atau artinya, sehingga kalian bisa juga menafsirkan atau juga mengartikan dari ayat-ayat yang kalian baca. Kemudian jika tilawah, ini lebih kepada membaca Al-Quran saja secara biasa.
Tapi jika membaca Al-Quran secara perlahan dan sesuai kaidah tajwid, itu disebut dengan tartil. Nah, di pelaksanaan tadarus Al-Quran ini, kalian juga harus mengetahui tentang arti dari tadarus itu sendiri. Kemudian bagaimana dalilnya, kemudian bagaimana ketentuan-ketentuannya, dan juga manfaat dari tadarus Al-Quran. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Contoh soalnya, perhatikan nasihat Luqman dalam Quran surat Luqman ayat 13 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah. Artinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Pertanyaannya, maksud dari nasihat di atas adalah titik-titik. A. Jangan syirik. B. Jangan nakal. C. Jangan mencuri. Atau D. Jangan durhaka. Nah, kalau kalian sudah memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, dan ini adalah nasihat Luqman, maka kalian akan menjawab A. Bahwa maksud dari nasihat Luqman ayat 13 ini adalah tentang janganlah berbuat syirik. Syirik itu artinya adalah mempersekutukan Allah. Artinya, kita membuat hal lain yang serupa dengan Allah. Apakah itu kita menyembahnya atau kita menganggapnya sebagai Tuhan. Nah, ini adalah maksud dari nasihat Luqman di ayat yang ke-13. Di kompetisi dasar ini, kalian juga harus mengetahui maksud dari nasihat Luqman di ayat-ayat yang lainnya ya. Selain itu, kalian juga harus mengetahui siapa itu Luqman, apa pekerjaannya, kemudian kenapa Luqman ini terdapat dalam Al-Quran, kemudian apa juga gelar yang dimiliki oleh Luqman. Oke adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja video latihan soal dan pembahasan untuk penilaian akhir tahun di semester 2 ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya ya. Jika kalian masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.